ketimbang seorang abid, ahli ibadah. Dan lanjutan hadis itu, kalau seorang pemimpin yang zalim, menganiaya rakyatnya, menipu rakyatnya, 500 tahun lebih duluan masuk neraka. Ini jadi kita kalau jadi pemimpin, haruslah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai rakyat, membela agama Allah, syariat. Kalau di Aceh, insyaallah kita akan menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu kalau kita pilih-pilih, tentu yang paling baik di antara semua pemimpin, yang nomor satu, nomor wahid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kepala negara. Rasulullah kepala negara Madinah, negara Islam pertama. 10 tahun Rasulullah menjadi kepala negara, dan Rasulullah memimpin dengan sangat adil, bahkan tidak bisa ditandingi oleh siapapun keadilannya, kebaikannya, karena Rasulullah memimpin dengan wahyu dari Allah. Rasulullah tidak pernah menzalimi siapapun. Rasulullah tidak adil. Jadi itulah uswatun hasanah, keteladanan kita dalam memimpin. Setelah Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, beliau menjadi khalifah pertama 2 tahun, kemudian wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab, ini sampai 15 tahun. Dan Umar bin Khattab ini sangat adil, terkenal dengan Umar yang adil. Umar mensantuni anak yatim, janda-janda, orang-orang miskin. Umar tidak pernah membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Semua umat Islam adalah dicintai oleh Umar. Malah Umar bertanggung jawab juga kepada binatang-binatang. Tidak boleh orang memelihara binatang, menganiaya binatang. Jadi ada seekor keledai yang mati di dekat Sungai Efrat di Irak, lalu diberitahukan dibunuh oleh seseorang. Jadi Umar bin Khattab menangkap orang pembunuh dan bertanya, kenapa engkau membunuh keledai itu? Ternyata orang itu membenci keledai itu karena memakan tanamannya. Akhirnya Umar bin Khattab menghukum dalam penjara orang yang membunuh binatang. Setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga. Itu orang yang terkaya luar biasa. Waktu naik menjadi khalifah, kaya raya, kolong merat Mekah luar biasa. Tetapi setelah berkuasa 10 tahun dan beliau menjadi orang yang miskin, hartanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, bukan memperkaya diri. Itu Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak, jadi waktu itu sudah ada pemberontak membunuh Utsman, digantikan oleh menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, menjadi kepala negara, khalifah yang keempat. Ali juga sangat terkenal keadilannya, panglima perang luar biasa. Beliau memang orang miskin, tetapi sangat jujur, sangat adil. Istrinya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, dan anaknya Hasan dan Husain yang laki-laki adalah cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdir juga Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang-orang Khawarij
Abdurrahman bin Muljam yang membunuhnya dalam masjid. Tapi setelah itu umat Islam mengangkat Sayyidina Hasan cucu Rasulullah menjadi khalifah yang kelima. Tetapi ada orang yang ingin dan tidak menyukainya, Umayyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya terjadi perdamaian. Khalifah diserahkan kepada Muawiyah dan Sayyidina Hasan kemudian diracuni oleh orang-orang yang membencinya. Kemudian Sayyidina Husain memprotes, tapi Sayyidina Husain juga diperangi oleh Yazid bin Muawiyah. Begitulah sejarah pemimpin dalam Islam. Jadi Rasulullah tidak mengatakan harus menjadi raja atau republik, demokrasi atau tidak. Itu tidak masalah. Itu teknis, itu model. Yang penting seorang pemimpin itu adil. Adil, mencintai rakyat. Apakah dia raja? Misalnya Arab Saudi, Kuwait, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Kuwait, negara-negara Timur Tengah, semua raja-raja. Tidak masalah sepanjang raja itu adil. Malaysia raja, ya, tidak masalah. Yang penting adil. Thailand raja, yang penting adil. Republik silakan. Republik artinya presiden dipilih oleh rakyat. Gubernur dipilih oleh rakyat, bupati dipilih oleh rakyat, demokrasi silakan, yang penting adil. Itu. Jadi pemimpin dalam Islam adalah namanya khadimul ummah, pelayan umat. Pemimpin itu pelayan umat. Jangan mentang-mentang menjadi pemimpin, itu melecehkan umat. Tidak menghargai lagi rakyat. Padahal yang memberi suara rakyat. Yang memberi suara rakyat. Ketika kita minta suara rakyat, sangat ramah tamah, senyum manis, sering ke masjid, sering ke warung kopi, menyembahi rakyat. Nah, setelah kita menjadi pemimpin, kita lecehkan rakyat, tidak pernah lagi ke masjid, tidak pernah lagi ke warung kopi, tidak dekat lagi dengan ulama. Itu tanda-tanda pemimpin yang tidak baik. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih jadi gubernur, menjadi gubernur rakyat yang dekat dengan rakyat, yang mencintai fakir miskin, anak yatim. Begitu juga siapa yang menjadi wali kota, bupati, juga harus dekat dengan rakyat, dekat dengan ulama, mensantuni anak yatim, fakir miskin, janda. Itu yang kita harapkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita menjadi pemimpin, jangan silau dengan harta, jangan silau dengan jabatan itu, karena ada hal lain yang perlu kita ingatkan. Apa? Tanggung jawab. Jadi pemimpin itu diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ini jadi masalah. Makanya ada riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sangat sahih. Iya, sangat sahih. Seorang sahabat Rasulullah, itu namanya Abdurrahman, ya, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah aku jabatan. Kata Rasulullah, wahai Abdurrahman, jangan engkau meminta jabatan, karena engkau orang lemah. Nanti engkau tidak mampu memberi keadilan. Kalau jabatan engkau minta, orang tidak akan membantumu. Tapi kalau
jabatan itu diberikan, orang akan menolongmu. Itu Abdurrahman bin Samurah namanya, sahabat Rasulullah. Tapi ada juga seorang sahabat yang senior, namanya Abu Dzar Al-Ghifari, datang juga kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, angkatlah aku menjadi seorang gubernur. Dia meminta menjadi gubernur negeri Syam. Wahai Abu Dzar, engkau sudah tua, engkau sudah lemah, janganlah engkau suka menjadi pemimpin, karena engkau tidak mampu mempertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Itu tentang pemimpin. Apakah kita boleh ingin menjadi pemimpin? Kita kampanye, kita berikan uang, ongkos kampanye seperti zaman sekarang? Boleh-boleh saja. Apa namanya? Karena sistem modern harus kita kampanyekan, harus kita daftarkan dulu, harus kita cukup syarat dulu, ada KIP ya, yang apa itu, ada syarat-syaratnya, kesehatan, kemudian ongkos politik, misalnya baliho kita buat, macam-macam itu dibolehkan saja. Halal semua, boleh, silakan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh, yang haram hukumnya, yakni menyogok, memberi sogokan bermiliar-miliar, pilih aku. Itu orang yang menyogok dan menerima sogok, hadis sahih, la'natullahi 'ala rashi wal murtashi, dilaknat oleh Allah orang yang menyogok dan yang menerima sogok. Na'udzubillah min dzalik. Konon di Aceh tidak ada itu, tapi di daerah lain ada. itu bahaya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ternyata hadis ini ada lanjutannya. Seorang ayah dan ibu di rumah, pemimpin bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah kita, pemimpin. Dia harus menjalani tugas-tugasnya. Jadi setiap orang itu pemimpin. Jadi kita juga ini semua pemimpin. Sekurang-kurangnya memimpin diri kita sendiri. Bagaimana memimpin diri kita sendiri? Artinya kita harus tahu, kesehatan ini pinjaman dari Allah. Kalau Allah mengambil kesehatan, kita sakit. Betapa banyak kita lihat ya, orang yang stroke, yang lumpuh, ketika Allah telah mencabut kesehatannya. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satu adalah kesehatan. Jadi ketika kita sehat, kita harus taat dan bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita sudah sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ke masjid saja kita tidak bisa, untuk berjamaah tidak bisa. Kadang-kadang kita hanya tinggal di rumah menghabisi hari-hari tua kita. Makanya kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kalau menjadi pemimpin, kita harus semua daya upaya kita, kemampuan kita, kita harus tegakkan syariah Islam ini. Jadi pendahulu kita ya, pendahulu kita telah berjuang mati-matian di Aceh ini, diberikan hak oleh pemerintah pusat
oleh Presiden Habibie datang ke Masjid Raya Baitur Rahman. Di sini Habibie mendeklarasikan untuk Aceh syariat Islam. Jadi jangan kita sia-siakan. Ini aneh, amanah Habibie tidak dilaksanakan. Ada syariat Islam tapi tidak tuntas, tidak kafah. Jadi semoga siapapun gubernur ke depan harus menerapkan syariat Islam yang lebih kafah lagi. Tidak mudah. Kita cari syariat Islam untuk Aceh itu, beribu-ribu rakyat Aceh mati, tewas dalam konflik. Karena itu kita perjuangkan syariat Islam. Dan saya salah seorang yang membuat undang-undang syariat Islam di Aceh. Saya anggota DPRA, saya ketua fraksi. Kita buat undang-undang syariat Islam untuk Aceh. Itu tidak mudah. Dan saya juru bicara menjumpai Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta. Saya harus menangis. Saya harus menangis. Dan macam-macam kemampuan saya bicara dengan Gus Dur. Tetapi Gus Dur tetap tidak mau, tidak setuju syariat Islam di Aceh. Saya terpaksa kami dengan rombongan DPR keluar dari gedung NU. Karena ketemunya di gedung NU, Menara Tinggi. Jadi Gus Dur tidak mau menandatangani syariat Islam di Aceh. Alasan beliau, yang telah beliau berikan otonomi Aceh itu lebih baik dari syariat Islam. Saya juru bicaranya. Tetapi saya tidak habis akal. Saya kenalan dengan kemenakan Gus Dur, Gus Billy. Gus Billy ini putra dari Gus Saleh. Gus Saleh ini adik kandung Gus Dur. Saya kontak Gus Saleh. Gus Saleh kemudian menerima kami di rumah beliau. Kami 14 orang dari Aceh anggota DPRA pergi ke rumah Gus Saleh. Saya ceritakan sama Gus Saleh, kami ingin Gus Dur setuju syariat Islam di Aceh. Kata Gus Saleh, mari sama-sama kita ke kantor Gus Dur kembali. Lalu Gus Saleh yang menjadi juru bicara. Tadi saya juru bicara. Gus Saleh ceritakan sama Gus Dur, abang, gitu. Abang kandungnya memang, ya kan? Ini ulama-ulama Aceh, anggota DPRA Aceh, ingin abang setuju di Aceh diterapkan syariat Islam. Orang itu sudah ngomong-ngomong bahasa Jawa, saya nggak tahu, bukan bahasa Indonesia, entah apa-apa berdua tuh, ya, bahasa Jawa. Akhirnya mana suratnya? Diambil pulpen oleh Gus Dur, langsung diteken. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya berteriak luar biasa. Semua anggota DPR berteriak. Setuju Gus Dur syariat Islam di Aceh. Besok kita ke Amin Rais. Besok juga ke Habibie, waktu itu masih hidup Habibie. Kemudian ke SBY, semua setuju. Sampai Megawati pun setuju. Kita pulang dengan gembira, kita terapkan syariat Islam di Aceh waktu itu. Ini kisah, ini cerita. Saya tidak mencari nama, tapi saya baca sebuah kitab. Ada kitab judulnya Jadwal Minallah. Jadi waktu yang ditentukan oleh Allah. Ada orang 10 tahun, 15 tahun jadi anggota DPR, tidak bermanfaat bagi bangsanya. Tapi ada orang, maaf, seperti saya cuma 5 tahun jadi anggota DPRA, itu syariat Islam. Saya menjadi salah seorang
di antara teman-teman yang membuat hukum syariat Islam di Aceh. Itu jadwal Allah. Siapa pernah 5 tahun jadi ketua satu remaja Mesir Raya dan 5 tahun ketua umum remaja Mesir Raya. 10 tahun saya di Mesir Raya dulu. Apa hasilnya jadwal Allah? Yang pertama TPQ plus Baitur Rahman, 500 anak-anak belajar dalam masjid. Sekarang kadang-kadang di bawah payung. Semua setiap tahun kita wisudakan anak-anak itu sudah bisa membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya ketua umumnya. TPQ plus Baitur Rahman. Itu jadwal Allah, diberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat. Ini bukan sombong, bukan ria. Kalau ria, nol pahalanya, tidak ada lagi pahala. Tapi saya ceritakan ini sejarah. Ada karya saya yang kedua, koran masjid. Di masjid ini ada tabloid Gema Baitur Rahman. Itu juga 30 tahun sudah. Itu bermanfaat bagi umat. Jadi sudah 100 tahun, sudah setahun khutbah Jumat kita cetak jadi buku, diedit. Ketua editornya imam besar kita, Profesor Dr. Azman Ismail M.A. Sudah cukup banyak khutbah Jumat kita terbitkan. Itu berkat koran Mesir Raya. Tapi ada yang ketiga, Allah memberi kepada saya ide. Masjid Raya Baitur Rahman yang besar ini tidak ada pustaka masjid. Tidak ada pustaka masjid. Waktu saya ketua remaja masjid, saya minta ruang. Kita dirikan pustaka Masjid Raya. Sekarang kitabnya sudah cukup luar biasa. Juga lain-lain, tidak perlu kita ceritakan semuanya. Itu karunia Allah. Kenapa saya katakan begini? Kita harapkan nanti ya, gubernur harus meninggalkan jejaknya di Mesir Raya. Itu tujuan saya. Wali kota harus meninggalkan jejaknya di Mesir Raya, seperti gubernur-gubernur terdahulu. Saya ceritakan nih, Masjid Raya ini dulu satu kubah, ya. Kemudian gubernur Belanda, orang kafir, menambah menjadi 3 kubah. Coba bayangkan, orang kafir tuh, orang Belanda. Dari 1 kubah menjadi 3 kubah, itu orang Belanda. Menjadi 5 kubah, itu gubernur kedua, Profesor Ali Hasmi, guru saya. Dari 3 kubah menjadi 5 kubah, gubernur Ali Hasmi. Nah, kenapa saya katakan guru saya? Ketika saya mengajar di Fakultas Hadap, beliau mengambil saya menjadi asistennya sampai beliau meninggal dunia. Itu Profesor Ali Hasmi. Saya asisten beliau. Ilmu apa? Ilmu sejarah kebudayaan Islam. Siapa yang menitipkan saya ke Mesir Raya menjadi penceramah? Profesor Ali Hasmi. Beliau yang menitipkan saya menjadi penceramah tetap di Mesir Raya Baitur Rahman. Jadi alhamdulillah. Jadi Profesor Ali Hasmi dari 3 kubah Mesir Raya menjadi 5 kubah dan 2 menara. Waktu itu 2 menara. Kemudian datang lagi pemimpin kita yang luar biasa, Profesor Ibrahim Hasan, Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Beliau memperluas Mesir Raya, memperluas Mesir Raya dari 5 kubah menjadi 7 kubah dan 5 menara. Itu jejak yang tidak bisa dilupakan oleh umat. Dan kemudian datang lagi Gubernur Aceh, Pak Toto Zaini Abdullah,
membuat basement di bawah tempat parkir di dalam tanah, payung, payung, dan inilah wajah Masjid Raya, salah satu masjid indah dan terbesar, salah satu 10 terbesar di Indonesia, Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita bangga, ya. Cuma kemakmurannya belum. Kenapa belum? Hanya subuh 6 saf, maghrib juga begitu. Kemana orang-orang Islam? Kemana? Kenapa tidak mau salat di Masjid Raya Baitur Rahman? Itu jadi tanda tanya kita. Kita bangga dengan syariat Islam, tetapi tidak mau salat jamaah di masjid. Ini sebuah kekeliruan. Coba renungkan, berpikir ulang, ramaikan, makmurkan Masjid Raya Baitur Rahman. Ini yang kita harapkan, ya. Ini yang kita harapkan. Malu sekali kita dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Kok sedikit sekali jemaah Masjid Raya? Ini perlu renungan dari orang-orang Aceh, dari orang-orang di kampung sekitar ini. Jangan sampai kita di Aceh ini seperti Pulau Pinang, Malaysia. Masjid Raya Pulau Pinang, iya sebesar Masjid Raya juga, ya. Tapi jamaahnya hanya 2 saf. Saya salat di situ berapa subuh, nggak ada jamaahnya. Tapi ada alasan, karena sekeliling masjid orang-orang kafir semua, orang Cina, tokoh-tokoh Cina, orang-orang Melayu sudah ke pinggir sudah. Tapi di Aceh belum. Di sekeliling Masjid Raya orang Islam semua nih, orang Islam semua. Tapi malas ke Masjid Raya. Ini adalah syariat Islam yang lemah. Mudah-mudahan siapapun menjadi wali kota ke depan harus menginstruksikan agar umat Islam memakmurkan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya saya tidak ingin menonjolkan karya-karya saya. Niat saya tidak lain supaya terinspirasi bagi orang lain. Jadi hidup ini harus berkarya untuk umat, dan itu tidak merugikan kita. Coba bayangkan, selama 30 tahun saya sudah wisudakan anak-anak lebih dari 6.000 orang. 6.000 orang udah 30 tahun. Anak-anak itu sekarang sudah dewasa, sudah kawin, sudah ada anak-anaknya. Anak-anak mereka juga sudah jadi santri kembali di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya yakin setelah mereka salat, mereka berdoa, Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina walil masyaikhina walil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa 2 ibu bapakku, dosa guru-guruku, dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi saya sudah mati nanti, tapi 10.000 santri saya akan membaca doa itu. Allah akan meringankan siksa saya dalam kubur. Itu tujuan kita. Itu tujuan kita mendirikan TPQ Plus Baitur Rahman. Bukan mencari uang, tidak. Uang hanya papasan. Semua uang yang kita dapatkan dari orang tua murid adalah untuk ustadz-ustazah. Untuk ustadz dan ustazah. Kalau wisuda, kita butuhkan banyak duit. Kita sewa gelanggang Dayan Daud, itu sewanya mahal. Kita tidak mampu menyewa, tapi harus di situ, di tempat lain tidak muat. Nah, tapi alhamdulillah saya dibantu
oleh Pak Bambang. Siapa Pak Bambang ini? Pak Bambang ini pemilik Hotel Kriyat ya. Ya. Sudah 2 kali saya wisudakan anak-anak TPQ Plus, dibantu oleh Pak Bambang. Mudah-mudahan Pak Bambang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.